Pertemuan ini agak cukup tertutup dalam tanda kutip, bahkan fotonya pun tidak beredar. Nah, inilah akhirnya memantik diskursus di kalangan baik itu praktisi, politisi, dan juga banyak yang ditafsirkan oleh beberapa kalangan sebagai upaya Pak Jokowi untuk mencari perlindungan dalam konteks dinamika orbit Solo yang saat ini memang sedang banyak menghadapi masalah-masalah hukum. Saya melihat Pak Prabowo sepertinya memahami bahwa power is not possession, but it's relation. Power itu tidak dimiliki, tapi didistribusikan karena mekanika kerjanya akan teralir dari relasi antar lembaga ini. Itu yang kemudian jelang 1 tahun pemerintahan Prabowo, saya lihat mulai sangat konsolidatif. Emulsi politik yang diharapkan Pak Prabowo sudah mulai terjadi ini. Jika waktu itu ada 2 orbit, 3 orbit, bahkan katanya orbit politik Solo melampaui dan lebih besar daripada orbit Kartanegara Prabowo Subianto. Nah, kehadiran Pak Jokowi ke Kartanegara ini mengindikasikan kekuatan-kekuatan politik yang selama ini orbitnya dipandang jauh lebih besar, bahkan melampaui Prabowo Subianto, saat ini sudah mulai bisa disesuaikan. Saya menyadari ternyata Pak Prabowo memakai istilah Foucault dalam konteks sebagai biopower gitu, di mana kekuasaan itu tidak lagi dimiliki, dia tidak tunggal mengkerucut di diri seseorang, tapi kekuasaan itu berada pada mekanika sirkular. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak! Berkolaborasi dengan Pemirsa, pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara terjadi pada Sabtu lalu, memunculkan beragam spekulasi mengenai isi pembicaraan di antara keduanya. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 2 jam itu dinilai sebagai bagian dari upaya Jokowi kembali mengeratkan hubungannya dengan Prabowo. Benarkah demikian? Malam hari ini pemirsa kita akan kupas tuntas bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini. Tentunya bersama Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, selamat malam Bang Ab. Selamat malam Mas Andi, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Bang Ab sehat. Bang Ab semoga dalam kondisi sehat juga Bang Ab ya. Bang Ab, melihat dari pertemuan kedua tokoh bangsa seperti itu, yang biasanya yang dilakukan soan-soan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, tapi kali ini berbeda Bang Ab. Kali ini pertemuan kedua tokoh ini dilakukan di Kertanegara, kemudian yang biasanya secara gamblang diungkapkan apa poin pembahasannya, kali ini tertutup Bang Ab. Kalau pandangan Bang Ab untuk awalan pertemuan kedua tokoh ini seperti apa Bang? Baik Mas Andi. Ya, pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sebagaimana telah berulang kali dilakukan, memang yang terakhir ini agak cukup unik
karena pertemuan ini berlangsung di Kartanegara. Kemudian nomor dua, tidak ada publikasi khusus yang biasanya dilakukan pasca pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nomor tiga, substansi yang keluar dari pertemuan itu juga cukup normatif. Kalau nggak salah hanya beberapa kalangan yang mengkonfirmasi, yaitu jubir kepresidenan sekaligus Mensesnek Mas Prasetyo Hadi, yang kemudian menerangkan pertemuan itu berlangsung 2 jam, dan ketika pertemuan itu berlangsung 2 jam, narasi lebih banyak diarahkan kepada perbaikan-perbaikan dalam konteks kebangsaan. Itu yang kemudian dikemukakan oleh Mas Prasetyo Hadi. Di lain itu juga Mas Pras mengatakan bahwa ini adalah pertemuan biasa, lumrah. Jika Pak Prabowo datang ke Solo pasti menyempatkan diri untuk berkunjung ke kediaman Pak Jokowi. Pun demikian sebaliknya, ketika Pak Jokowi ada di Jakarta, kemudian memiliki keleluasaan waktu, akan bertemu dengan Pak Prabowo. Namun di luar itu yang betul dikatakan Mas Andi, pertemuan ini agak tertutup dalam tanda kutip, bahkan foto untuk pertemuan kedua tokoh bangsa ini juga fotonya pun tidak beredar gitu. Nah, inilah akhirnya menunjukkan dan memantik diskursus di kalangan baik itu praktisi, politisi, dan juga masyarakat umum terkait sejatinya apa sih yang kemudian dibicarakan oleh dua tokoh bangsa ini sehingga pertemuannya sedemikian tertutup. Akhirnya spekulasi banyak muncul, banyak analisis dan interpretasi yang mengemuka bahwa ini adalah upaya Pak Jokowi terkait dengan situasi yang sedang menggumuli beliau, baik dalam konteks dinamika keluarga orbit Solo. Saya tidak akan memakai istilah geng Solo, tapi ini adalah kelompok politik orbit Solo begitu di sekeliling Pak Prabowo yang saat ini memang sedang banyak menghadapi masalah-masalah hukum. Kita tahu Pak Jokowi persoalan ijazah masih terus menggelontor di arena publik dan arena hukum. Kemudian saat ini juga menggejala ke putra beliau yang sekarang posisinya sebagai wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka, dan beberapa persoalan juga, misalnya salah satu sosok yang kini sudah berstatus terpidana, tapi hingga kini kepolisian masih belum mampu untuk menangkap yang bersangkutan untuk kemudian menjalani eksekusi hukumannya, yaitu Sylvester Matutina, dan banyak lagi persoalan-persoalan yang lain. Dan situasi ini banyak ditafsirkan oleh beberapa kalangan sebagai upaya Pak Jokowi untuk dalam konteks mencari perlindungan atau membangun relasi yang lebih kuat, seolah-olah mengirimkan pesan saya sama Pak Prabowo nggak ada persoalan serius gitu. Dan ada juga narasi yang mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah mulai butuh ruang perlindungan terkait dengan situasi yang sedang menghimpit dan menggumuli beliau. Jadi penafsiran-penafsiran ini muncul karena pertemuannya memang relatif tertutup dan banyak interpretasi serta spekulasi yang kemudian dikeluarkan, Mas Andi. Bang Ab, ini kan semakin dikuatkan asumsi-asumsi publik ini karena setelah pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini, Pak Presiden kemudian memanggil Menteri Mendikti Saintek, kemudian juga Menteri Pertahanan gitu, Menteri Pertahanan ke Kertanegara. Nah, kalau melihat dari konteks yang disampaikan oleh Menhan saat itu, singkat padat jelas intinya adalah untuk kebaikan bangsa. Nah, kalau melihat dari pernyataan statement dari Menteri Pertahanan seperti itu, kira-kira apa sebenarnya yang disampaikan Presiden pasca bertemu dengan Jokowi, Bang Ab? Iya, kan pasca pertemuan itu kemudian Pak Prabowo mengundang banyak tokoh termasuk inner circle dari Partai Gerindra. Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad juga diundang ke Kartanegara pasca pertemuan itu. Kemudian ada Menteri Pendidikan, kemudian ada Menhan Pak Syafri Samsudin, dan beberapa tokoh seperti Mas Pras tadi itu juga kemudian diundang ke Kartanegara. Nah, ketika Pak Syafri Samsudin mengatakan ini demi kebaikan bangsa, saya pikir saya akan mencoba melihatnya secara makro, Mas Andi, ya. Karena tadi kebetulan saya sedang membaca sebuah buku, judulnya itu The History of Sexuality gitu.
pada awalnya ketika saya baca buku ini, saya pikir ini akan membicarakan terkait dengan reproduksi. Akan tetapi ternyata gitu, buku ini membahas tentang bagaimana power itu bekerja dalam relasi sosial dan bagaimana power itu ternyata tidak dimiliki, tapi berada dalam aliran-aliran relasi antar individu, kelompok, ataupun bahkan lembaga negara. Nah, buku ini ditulis oleh Michael Foucault. Dia ini adalah seorang genealogi Prancis gitu, besar dari kalangan dokter. Bapaknya Paul Foucault itu adalah seorang dokter, ibunya juga berkiprah dalam dunia kesehatan, sehingga dia ini adalah pemikir yang tumbuh dari apa namanya, kebiasaan dan struktur dunia medik. Nah, Foucault ini kemudian mencoba menerapkan apa yang dia rasakan sejak kecil hingga dewasa, sehingga pemikirannya tidak biasa-biasa saja gitu Mas Andi, dalam terutama menjelaskan soal power. Nah, dalam buku The History of Sexuality ini, Foucault mencoba untuk menegasi atau membantah dalil-dalil dari pemikir politik lama, di mana mereka cukup berpandangan bahwa kekuasaan itu dimiliki, didistribusikan, merujuk dari apa yang dilakukan seorang raja-raja di sistem monarki, di mana nyawa bahkan warga negara berada di tangan penguasa. Nah, negasi Foucault itu adalah untuk menihilkan bahwa kekuasaan itu tidak lagi dimiliki, dia tidak tunggal apa namanya mengkerucut di diri seseorang, tapi kekuasaan itu berada pada mekanika sirkular. Apa istilahnya ya? Bahwa kalau bahasanya dia itu saya sederhanakan begini, power is not possession. Jadi kekuasaan itu tidak dimiliki, tapi apa namanya? Kekuasaan itu ada pada relasi, but it's relation. Jadi power is not possession, but a relation. Letak dari kekuasaan tidak lagi berada pada tangan seseorang secara apa berdaulat gitu, akan tetapi cara kerjanya berada dalam sirkulasi aliran relasi antar individu, lembaga, atau kelompok. Nah, kenapa saya teringat ini dengan pertemuan Pak Jokowi serta Pak Prabowo? Saya melihat bahkan, dan ini memang tidak populer ya pandangan ini, yang kemudian agak cukup relevan jika saya ingin buat membaca pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Interpretasi yang populer kan ketika Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo, ini artinya hubungan Pak Prabowo dengan PDIP sedang meregang. Pun sebaliknya, Pak Prabowo yang kemudian nanti ketemu dengan Pak Jokowi, itu Pak Bu Mega, itu artinya Pak Prabowo lagi apa namanya tidak akur dengan Pak Jokowi. Ini dalam konteks pikiran politik disebut sebagai biner, dikotomis, simplifikasi yang sebetulnya sangat ditentang oleh Foucault untuk menjelaskan kekuasaan, power, tidak sesederhana apa yang diinterpretasikan secara biner. Nah, Foucault ini memang sosok yang saya lihat memiliki pemikiran spektrum. Dia tidak apa namanya, tidak betul-betul berpikir dikotomis, tidak hitam putih, sebagaimana banyak diinterpretasikan oleh analis dan praktisi Indonesia. Jika Pak Prabowo sedang ketemu Pak Jokowi, berarti dengan Bu Mega jelek. Pun sebaliknya, tidak begitu. Nah, dalam konteks ini, saya melihat ternyata Pak Prabowo mungkin cukup bisa memahami bahwa kekuasaan itu akan banyak bekerja secara maksimal jika ditularkan melalui relasi-relasi yang cukup kuat. Bagaimana kemudian untuk menjelaskan ini? Kita lihat Mas ya, Pak Prabowo ketika memegang jabatan untuk kemudian melanjutkan Pak Jokowi, itu ada transisi. Dan transisinya Pak Prabowo kemudian rela jika pada awal mulanya ada narasi matahari kembar, Pak Prabowo menjadi subordinat Pak Jokowi, Pak Prabowo kemudian masih menjadi dalam tanda kutip boneka Solo, itu semua tetap
tidak pernah ditentang dan tidak pernah dibantah oleh Pak Prabowo. Akan tetapi kemudian Pak Prabowo mencoba untuk bertransisi ini sedikit demi sedikit mampu mendefinisikan siapa Prabowo Subianto. Dan caranya tidak sarkas, tidak dikotomis, dan tidak biner. Pak Prabowo menyalurkan konsolidasi untuk membagi dan mendistribusikan power yang ia peroleh melalui pemilu itu untuk kemudian tersebar ke berbagai lembaga, tidak ada satupun yang ditinggalkan. Dalam konsep ini kemarin sering saya kemukakan sebagai konsep emulgator atau politik emulgator ala Prabowo Subianto. Jangankan kawan seperjuangan, bahkan mereka yang menjadi kompetitor di sektor kepemiluan pun dirangkul dan kemudian diberikan distribusi power seperti yang diterima oleh Muhaimin Iskandar. Kita tahu Caimin adalah kompetitor Pak Prabowo dalam Pilpres 2024 menjadi wakil Anies Baswedan dan kemudian karena Pilpres sudah selesai mencoba dirangkul. Nah, dalam konteks ini Pak Prabowo sepertinya dengan cara memahami bahwa power itu tidak dimiliki tapi didistribusikan karena mekanika kerjanya akan teralir dari relasi antar lembaga ini, itu yang kemudian jelang 1 tahun pemerintahan Prabowo saya lihat mulai sangat konsolidatif dan ini menjadi sepertinya ujung meskipun ada banyak dinamika yang dilalui. Pak Prabowo sudah mulai mampu mendefinisikan kekuasaannya, tidak memegang utuh penuh menjadi seorang pemegang kuasa yang berdaulat, akan tetapi diedarkan kepada semua kelembagaan relasi. Itu kenapa kemudian saya menyadari ternyata Pak Prabowo memakai istilah Foucault, dalam konteks Foucault itu diistilahkan sebagai biopower gitu, untuk kemudian setahun menjelang pemerintahannya sangat terkonsolidatif. Emulsi politik dari politik emulgator Pak Prabowo sudah mulai tampak mewujud dan ini tidak banyak disadari banyak pihak, Mas Andi. Nah, ketika saya baca buku The History of Sexuality, ternyata Pak Prabowo jauh mendahului apa yang kita pikirkan bersama. Sehingga kalau ada analisis bahwa Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi, Pak Prabowo sedang buruk sama Bu Mega, jika kemudian saya memakai analisis biopower dari Foucault ini sangat tidak relevan misalnya. Oke, baik Bang Ab. Ini kalau melihat dari penjabaran Bang Ab tadi, menarik bagaimana hubungan jika Pak Presiden bertemu dengan Pak Jokowi artinya sedang menjauh dengan PDI Perjuangan. Begitupun sebaliknya. Karena juga kalau misalkan cocokologi Bang Ab, ini kan pertemuan yang terjadi dengan Jokowi katanya menurut dari ajudan Pak Jokowi ini pertemuan 2 jam seperti itu. Kemudian ditegaskan kembali oleh Mensesnek kalau ini pertemuan juga sama 2 jam. Nah, kalau berbicara soal pertemuan yang terjadi antara Pak Presiden dengan Bu Megawati ini pada April lalu hanya 1,5 jam. Nah, ini di-compare bagaimana kedekatan antara ketiga tokoh ini seperti itu Bang Ab. Tapi yang mau saya tanyakan sebelum kita mengarah jauh ke sana soal bagaimana hubungan antara ketiga tokoh ini, yang saya mau tanyakan adalah Bang Ab, dari pertemuan ini Bang Ab, kalau melihat dari segi keuntungan pasti lebih banyak keuntungannya Pak Jokowi. Lantas apa keuntungannya bagi Presiden Prabowo Subianto menerima kehadiran Pak Jokowi di Kertanegara? Tapi itu jangan jawab dulu Bang Ab karena kita harus terpotong jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sorotan Utama Sinpo TV, masih bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, kembali melanjutkan Bang Ab, tadi perbincangan sampai Bang Ab menjabarkan kalau pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Presiden ini
banyak diasumsikan kalau artinya Pak Presiden sedang menjauh dengan PDI Perjuangan, begitupun sebaliknya. Tapi Bang Ab, yang menarik dari pertemuan ini adalah Bang Ab, kalau melihat dari segi keuntungan, ini banyak yang berasumsi kalau pertemuan ini hanya yang diuntungkan hanya Pak Jokowi saja. Kalau penjabaran Bang Ab, adakah keuntungan bagi Presiden Prabowo Subianto menerima Pak Jokowi di Kertanegara, Bang? Nah, kalau saya justru melihat sebaliknya, Mas Andi. Pertemuan Pak Jokowi yang kemudian hadir ke Kartanegara tanpa publikasi, tanpa narasi yang kemudian di-follow up oleh elit-elit yang ada di sekeliling dua tokoh dengan cukup vulgar, ini semua sebetulnya desain utamanya adalah Prabowo Subianto. Kita tahu ya, Pak Prabowo Subianto ini kan di awal pemerintahannya sebagai yang saya kemukakan dengan konsep politik emulgator. Apa itu? Pak Prabowo mencoba menjadi molekul kecil awal kekuasaannya untuk kemudian bisa menarik sebanyak mungkin kekuatan-kekuatan politik yang tidak kompatibel, yang itu nanti kalau disatukan secara alamiah tidak akan pernah terjadi. Pak Prabowo memilih menjadi itu. Apa itu? Emulgator, di mana dia punya sifat ambifilik. Di sifat ini kemudian satu sisi misalnya saya ambil contoh kerap kali itu antara Bu Mega dan Pak Jokowi, air dan minyak yang tidak akan pernah bisa ketemu, tapi kemudian dengan jembatan Prabowo Subianto sebagai molekul emulgator, molekul kecil yang kemudian punya efek dasar untuk bisa mengikat dua entitas molekul yang tidak mungkin akan saling tercampur, itu dilakukan. Dan ketika Pak Prabowo melakukan itu dengan cukup rela dan tidak membantah ketika kemudian muncul narasi Pak Prabowo ada dalam kungkungan Jokowi, Pak Prabowo ada dalam kungkungan Megawati, Pak Prabowo menjadi boneka Solo. Nah, dalam di awal-awal sebagai apa namanya sosok yang memainkan politik emulgator ini tentu bisa mendapatkan nilai plus dan minus. Nah, kalau soal pertemuan yang kemarin justru politik emulgator dengan dinamika seni yang dijalankan oleh Pak Prabowo telah bermuara menurut saya Mas Andi ketika kemudian Pak Jokowi berkenan rela kemudian bertemu tanpa harus diamplifikasi, tanpa di apa namanya publikasi secara luas. Yang pertemuan itu saya yakin sudah menjadi indikator utama bahwa emulsi politik yang diharapkan Pak Prabowo sudah mulai terjadi ini. Di mana saat ini jika waktu itu ada 2 orbit, 3 orbit, 4 orbit yang cukup banyak saling beredar, bahkan katanya orbit politik Solo melampaui dan lebih besar daripada orbit Kartanegara Prabowo Subianto, saat ini sudah mulai bekerja sebaliknya. Pak Prabowo sudah mencoba dan berhasil menurut saya ya menciptakan balancing kekuatan di antara orbit-orbit di sekeliling beliau yang selama ini agak cukup mengemuka dan dipandang sebagai kekuatan politik yang lebih tinggi dari Prabowo Subianto. Nah, kehadiran Pak Prabowo, Pak Jokowi ke apa namanya Kartanegara ini mengindikasikan Kartanegara saat ini sudah menjadi epicentrum orbit politik Prabowo selain istana. Kalau Pak Jokowi dulu kan epicentrum untuk orbit kekuasaan beliau selalu di istana. Nah, untuk Pak Prabowo di luar kebutuhan-kebutuhan formal sudah mulai bergeser ke Kartanegara. Nah, saya lihat apa keuntungan Prabowo Subianto dalam konteks ini? Tentu kekuatan-kekuatan politik yang selama ini orbitnya dipandang jauh lebih besar, bahkan melampaui Prabowo Subianto, saat ini sudah mulai mengarah poros orbitnya untuk mengelilingi Prabowo Subianto. Dalam konteks kosmos, artinya saat ini gravitasi paling besar di antara kekuatan-kekuatan politik yang awalnya selama hampir setahun pemerintahan beliau ini dipandang lebih besar, mulai bisa disesuaikan. Dan saat ini kita lihat indikatornya hadirnya Pak Jokowi ke Kartanegara dengan tanpa publikasi, yang ini tidak menjadi kebiasaan beliau dalam menjalani konteks politik nasional. Ini merupakan indikator utama bahwa Pak Prabowo sudah mulai mampu melakukan penyesuaian kekuatan-kekuatan politik yang ada di sekeliling beliau. Dan memang karena emulgator ini tidak akan menihilkan
apa namanya, molekul yang ada dalam sekelilingnya, dia mencoba untuk mengikat ini semua selama mungkin, apa namanya ya, sekekal mungkin selama yang dimungkinkan gitu Mas Andi. Dan ini saya lihat Pak Prabowo melihat ketika Pak Jokowi mungkin ya sedang dilingkupi, diliputi, dihimpit oleh berbagai macam persoalan pasca beliau pensiun dari presiden, tidak kemudian dinihilkan. Sama dengan konsep Foucault. Foucault itu kan apa namanya, mendefinisikan power itu sebagai, kalau misalnya saya simplifikasi dua, ada biopower, ada juga power sovereign gitu Mas Andi. Di mana kekuasaan itu bisa bekerja seperti aliran darah. Kalau dalam konteks Foucault, di mana aliran darah ini akan terus memastikan semua organ yang ada di badan itu terus teraliri oksigen, terus mendapatkan asupan apa namanya glukosa dan juga asupan-asupan nutrisi sehingga dia terus terpelihara untuk hidup. Tidak kemudian apa namanya power yang dimiliki itu kemudian aliran darahnya itu nanti akan disumbat sehingga beberapa organ nanti akan memiliki kemungkinan mati atau dipaksa mati. Nah, cara kerja kekuasaan yang semacam ini saya lihat tidak kemudian Pak Jokowi misalnya mentang-mentang dalam konteks yang terhimpit tidak kemudian diwadahi Prabowo Subianto. Yang kedua, misalnya ke PDIP, kita lihat pasca rusuh semua kekuatan-kekuatan politik, bahkan Bu Mega juga berkenan hadir ke istana. Berdiri di samping kiri langsung Pak Prabowo, di mana sebelahnya kemudian ada Pak Surya Paloh ketika pasca kerusuhan Agustus Kelabu itu yang harus memakan korban nyawa sampai 10 orang, semua kekuatan-kekuatan politik yang beredar di sekeliling Prabowo mulai bisa disesuaikan. Dan puncaknya Pak Jokowi kemudian berkenan hadir ke Kartanegara sebagai poros epicentrum orbit politik baru Prabowo Subianto tanpa harus dipublikasi. Nah, dalam konteks Foucault, Pak Prabowo saya lihat itu bisa memainkan cara kerja kekuasaan ini dengan cukup memadai. Itu kenapa Mas Andi, saya juga menengarai apa yang dilakukan Pak Prabowo dalam melantik berbagai macam dubes yang di situ tersempil juga beberapa nama tokoh untuk menjadi wakil menteri di beberapa kementerian. Ini juga merupakan indikator bahwa Pak Prabowo tahu persis untuk merawat kekuasaan tidak harus nyata kelihatan seperti power sovereign dalam konteks eh, apa namanya teori Foucault, akan tetapi dia dialirkan sebagai biopower. Apa itu kekuasaan yang bekerja seperti biologi gitu dalam sistem tubuh manusia kita. Alirannya lewat apa? Aliran darah. Nah, situasi ini yang kemudian kompleksitas kekuasaan yang dilakukan Pak Prabowo dengan melakukan pendekatan biner atau dikotomis sangat tidak mampu menurut hemat saya untuk menjelaskan kenapa kemudian Pak Prabowo seperti yang sekarang ini. Itu kenapa Pak Prabowo itu meskipun mendapatkan banyak permintaan, tekanan agar segera orbit politik Solo ini digeser ke pinggir, Pak Prabowo tidak melakukan itu. Karena jika kemudian melakukan itu, ada potensi dari biosistem politik Indonesia yang ingin dirancang oleh Prabowo Subianto dalam bentuk emilisi politik ini akan ada yang mati. Dan itu bagi saya ya, yang melihat ini secara holistik sangat tidak bermanfaat bagi Prabowo Subianto. Justru sebaliknya, apa yang dilakukan Pak Prabowo dengan tetap menerima Pak Jokowi hadir makan siang 2 jam di kekediaman Kertanegara adalah keuntungan ansih Prabowo Subianto dalam mengayak untuk membuat balance kekuatan-kekuatan politik yang saat ini sedang beredar di sekeliling beliau. Dan jelang 1 tahun pemerintahannya sepertinya Pak Prabowo lagi-lagi saya lihat sudah mampu mendefinisikan kekuasaan sebagaimana yang beliau harapkan. Dan kita lihat aja nanti pas Oktober bagaimana relasi-relasi ini akan terus bisa dijaga dan kita lihat dinamika selanjutnya Mas Andi. Baik Bang Ab, ini kan kalau melihat dari kinerja Presiden jelang 1 tahun pada saat itu, melihat dari penambahan Wamendagri, kemudian Wamenkes saat pelantikan Dubes kemarin, ini kan
untuk mempertebal pembangunan, kemudian untuk mengawasi program MBG yang saat ini memang banyak sekali ada persoalan-persoalan di lapangan seperti itu. Tapi menarik konteks ketika pertemuan antara Pak Presiden dengan Pak Jokowi, karena kalau yang tadi Bang Ab jabarkan adalah justru pertemuan ini mendapatkan keuntungan adalah Pak Presiden gitu. Tapi kalau misalkan diasumsikan Bang Ab, apakah di tengah tadi yang Bang Ab sampaikan, Pak Jokowi ini kan saat ini kondisinya lagi terhimpit dengan berbagai persoalan kasusnya setelah pensiun sebagai presiden. Apakah ada pertimbangan dari pihak Pak Presiden ataupun dari orang-orang sekeliling Pak Presiden kalau pertemuan ini nanti impactnya akan jelek terhadap Pak Prabowo? Karena dikhawatirkan ada asumsi cawe-cawe dalam proses hukum yang saat ini sedang dijalani oleh Pak Jokowi. Kalau pandangan Bang Ab seperti apa, Bang? Ya, inilah resiko-resiko yang harus diterima oleh Prabowo Subianto ketika kemudian harus memainkan politik emulgator, Mas Andi. Tidak hanya kali ini yang kemudian resiko-resiko itu harus rela diterima oleh Prabowo Subianto. Coba bayangkan, Mas Andi, bagaimana seorang Prabowo Subianto rela menerima cercaan, hinaan, bahkan rela kritik yang sangat keras ketika memberikan amnesti serta abolisi terhadap Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Untuk Tom Lembong mungkin banyak dukungan ya ketika Pak Presiden memilih memberikan abolisi. Tapi coba bahkan Mas Andi ingat-ingat secara baik bagaimana kritik keras dari masyarakat sipil, kemudian dalam beberapa kalangan politisi serta kelompok-kelompok masyarakat Indonesia ketika Pak Prabowo memberikan amnesti terhadap Pak Hasto Kristianto. Kita tahu Pak Hasto dalam pengadilan divonis 3,5 tahun, itu artinya apa yang dilakukan Pak Hasto dalam konteks masih terbukti, begitu, meskipun ini baru di pengadilan tahap pertama, tapi kemudian Pak Hasto memilih untuk melanjutkan banding dan kasasi, itu artinya memang proses ini secara ingkrah terbukti sebagai salah satu kasus yang kemudian berujung pada penjaraan. Tapi kemudian di situasi yang semacam ini, Pak Prabowo demi untuk melakukan rekonsiliasi, dalam konsep saya menyebut sebagai politik emulgator, mencoba untuk menyatukan semua entitas yang seolah-olah tolak menolak demi emulgasi persatuan rekonsiliasi. Pak Prabowo rela menerima itu. Dan apakah hasilnya kemudian ini akan berimbas buruk? Jelang setahun pemerintahan Prabowo, akhirnya sampai detik ini, meskipun banyak analisis itu di belakang masih mencoba kasak kusuk untuk mencoba mengganggu kekuasaan Pak Prabowo, tapi saat ini sangat terkonsolidasi, Mas Andi. Nah, jangankan dengan risiko misalnya Pak Prabowo dengan tetap menerima Pak Jokowi ini sebagai berpotensi untuk mendapatkan kritikan keras, bahkan risiko cercaan ketika memberikan amnesti kepada Pak Hasto Kristianto aja, Pak Prabowo tidak cukup enggan untuk kemudian menerima itu, dan itu tidak kemudian menghentikan Prabowo Subianto untuk terus berjalan dengan satu tujuan yang saya lihat, adanya rekonsiliasi yang berujung pada stabilitas politik. Meskipun banyak yang menengarai sebuah analisis demo besar pasca Agustus kemarin dan awal September itu buah dari apa yang diupayakan Prabowo untuk menyatukan semua kelompok kepentingan yang sebetulnya dalam konteks pemikiran biner dikotomis itu tidak mungkin dilakukan. Tapi sejauh ini saya melihat sebaliknya, Mas Andi. Risiko-risiko itu mampu ditahan Prabowo Subianto untuk mewujudkan semua impian rekonsiliatif yang bermuara pada stabilitas politik, karena Pak Prabowo saat ini saya melihat ingin fokus betul untuk segera mengeksekusi semua program yang saat ini mengantri dan beberapa bahkan menjadi sorotan publik karena dalam implementasinya masih banyak mengalami kendala. Apa itu MBG misalnya? Beberapa kasus keracunan, beberapa inhigienitas, beberapa makanan masih ada bakteri-bakteri yang tidak menguntungkan bagi badan kita. Ini kan semuanya perlu untuk upaya keras memperbaiki. Tidak menegasikan, lagi-lagi
ada upaya memperbaiki program-program yang semacam ini sehingga Pak Prabowo tidak cukup punya waktu untuk dramatisasi terkait hubungan kekuatan politik yang ada di sekelilingnya. Itu kenapa hingga detik ini Pak Prabowo masih menurut saya dalam konteks pengelolaan kekuasaannya Foucauldian nih. Semuanya masih dialirkan kuasanya melalui relasi-relasi antar lembaga. Pak Prabowo tidak kemudian mencegat relasi itu untuk sektor-sektor kekuatan politik yang punya pengaruh besar. Bahkan Pak Prabowo mencoba untuk terus menjalin komunikasi. Apalagi dengan Pak Jokowi. Kita semua tahu ada partisipasi beliau terhadap kemenangan Prabowo Subianto meskipun tidak 100%. Bahwa apakah sama mayoritas? Enggak juga. Pak Prabowo sudah bertarung untuk kepemiluan ini selama 4 kali, sehingga variabel Pak Jokowi yang kemarin hadir bersama beliau memperkuat kekurangan sisa-sisa yang Pak Prabowo selama ini alami sehingga belum bisa menangani kontestasi. Karena kalau lihat di periode kedua di 2019 juga jaraknya tidak terlalu jauh gitu, suara antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pun di tahap pertama, sehingga Pak Jokowi dalam kiprah untuk kemudian membantu Prabowo juga cukup menambal kekurangan-kekurangan yang selama ini memang tidak dimiliki Prabowo Subianto, dan Pak Prabowo tidak pernah melupakan itu, sehingga lagi-lagi pemikiran bahwa ketika Pak Prabowo masih baik dengan Pak Jokowi, kemudian ini diinterpretasikan hubungannya dengan kekuatan lain lagi memburuk, sangat tidak memadai untuk menjelaskan apa yang dilakukan Prabowo Subianto saat ini misalnya. Oke, menarik banget. Tapi kalau yang paling menarik lagi adalah melihat dari pertemuan tadi, kita melihat sudah bagaimana cara Presiden melakukan pengelolaan kekuasaan yang saat ini, yang tadinya saling berbenturan akhirnya berhasil disatukan oleh Pak Presiden. Walaupun memang tanda kutip kayak perang dingin, masih diem-dieman, tapi secara konteks politik nasional semuanya sudah adem ayem. Nah, yang menarik dari pertemuan ini juga Bang Ab, porsi dari PDI Perjuangan, posisinya seperti apa? Nah, karena dari PDI Perjuangan sendiri kalau melihat dari statement-statementnya sih gak ada yang menyerang atau tone negatif terhadap Presiden perihal bertemu dengan Pak Jokowi. Tapi bagaimana suasana PDI Perjuangan pasca pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Tapi kita akan bahas usai jeda Bang Ab. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih di Sorotan Utama Sinpo TV, masih bersama Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, melihat pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo di Kertanegara, bagaimana melihat posisi PDI Perjuangan yang sampai saat ini, posisi PDI Perjuangan belum menyatakan bergabung sepenuhnya kepada pemerintahan. Yang kita ketahui, PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi ini kan banyak sekali rentetan yang cukup panjang peristiwanya Bang Ab, karena yang tadinya teman sekarang kini menjadi lawan gitu kan. Nah, melihat dari pertemuan yang terjadi dengan Pak Jokowi, antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini 2 jam. Kemudian dibandingkan dengan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati pada April lalu sebelum Kongres PDI Perjuangan di Bali, ini juga turut disoroti karena pertemuannya hanya 1,5 jam. Sebenarnya kalau Bang Ab sendiri melihat relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, kemudian antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati, ini sebenarnya seperti apa sih Bang? Baik Mas Andi, kan kita semua sudah tahu ya sejarahnya dari 3 relasi tokoh lama ini. Pak Jokowi hadir bukan siapa-siapa, berkat 2 tokoh ini kemudian sempat terhantar menjadi wali kota Solo, gubernur DKI, sampai kemudian menjadi presiden 2 periode. Itu semua tidak lekang dari 2 tangan relasi tokoh yang Mas Andi sebut sebelumnya, Bu Megawati dan Pak Prabowo. Yang membawa dari Solo ke Jakarta adalah Pak Prabowo, yang kemudian meyakinkan Bu Mega untuk menjadi gubernur. Setelah gubernur kemudian belum tuntas kontestasi ke presiden melawan Pak Prabowo sendiri. Jadi kita tahu narasi yang beredar sekarang ini bahwa Pak Prabowo itu cukup berhutang budi sama
Pak Jokowi. Kalau saya melihat malah sebaliknya sebetulnya, kalau secara relasi akar begitu, yang paling punya peran besar menjadikan Joko Widodo menjadi poros politik Solo yang saat ini cukup disegani, ya Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Nah, namun Mas Adi, kita ini cukup kerap suka kalau menganalisis sesuatu itu dengan hitam putih, salah benar, suka tidak suka, pecah, bergabung begitu ya. Karena itu memang analisis yang paling mudah dan simpel untuk diterima oleh pikiran-pikiran kita secara neuroscience gitu. Namun sebetulnya realitas politik tidak sesimpel itu. Banyak kompleksitas yang perlu dijelaskan dalam relasi-relasi yang ada ini. Saya ngambil contoh paling sederhana, misalnya Mas Andi ini adalah orang yang sedang apa namanya berkawan dengan saya, kemudian berkawan juga dengan salah satu produser Simpo misalnya Mahathir. Mas Andi, saya lagi bersitegang sama Mahathir. Apakah kemudian Mas Andi ketika ngobrol saya hubungannya lagi jelek sama Mahathir? Kan enggak. Pun sebaliknya, ketika Mas Andi lagi ngobrol sama Mahathir, apakah kemudian apa namanya hubungan dengan saya lagi jelek? Enggak. Tidak sesimpel itu untuk menjelaskan relasi kemanusiaan. Pun ini terjadi di Prabowo Subianto, Jokowi, dan Megawati Soekarno Putri. Sehingga kalau kita menganalisis pertemuan lagi-lagi ya dengan Pak Jokowi berarti hubungan dengan Pak Prabowo itu lagi buruk. Ini simplifikasi seolah-olah logis tapi nggak rasional. Lebih kompleks dari itu. Nah, di awal saya tidak mampu untuk mencoba kemudian memberikan penjelasan. Kemudian apa konsep yang cocok untuk bisa menjelaskan beliau? Biopower ala Foucault ternyata cukup memadai untuk menjelaskan relasi ini. Saat ini Bu Mega yang kemudian pasca reshuffle PDIP dinarasikan telah mencoba untuk sedikit dipinggirkan oleh Prabowo Subianto, pun sampai detik ini tidak ada indikator formal atau indikator yang cukup keras bisa kita lihat bahwa PDIP saat ini kemudian menempatkan sebagai oposisi sebagaimana seperti pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kita lihat kemarin, pas rapat paripurna, semua fraksi termasuk PDI Perjuangan dalam mengesahkan kurang 7 atau 8 undang-undang semuanya masih dalam proses yang cukup oke. Bahkan misalnya RUU TNI yang saat ini di apa namanya di judicial review kan di MK, sosok atau tokoh utama untuk memperjuangkan RUU TNI ini agar kemudian tidak diubah oleh MK siapa? PDI Perjuangan. Mas Utut Adianto mengatakan itu, kemudian apa namanya Mbak Puan juga mengatakan itu terkait dengan upaya judicial review dari beberapa kalangan ke MK terkait RUU TNI. Pun kemudian kita lihat dalam narasi publik di media massa misalnya, tidak cukup kencang kritik yang dikeluarkan oleh politisi-politisi PDIP pasca kemudian beberapa tokoh termasuk Wamen, kemudian Pak Budi Gunawan dan juga beberapa anggota kabinet yang dipandang itu punya relasi kuat dengan PDIP, yang kemudian Bu Mega menyatakan diri sebagai partai penyeimbang, ini juga sudah kerap kali dilakukan oleh beliau. Namun secara relasi saya yakin bahwa untuk Prabowo Subianto dengan PDIP serta Bu Mega masih baik-baik saja. Mungkin dalam beberapa konteks itu mungkin terjadi perselisihan, misalnya ada kabar Pak Prabowo kurang happy dengan pergerakan PDIP pasca beliau memberikan amnesti dengan segala macam risikonya. Akan tetapi itu kemudian tidak bisa menjadi alasan penuh bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega saat ini sedang retak begitu. Pun ketika Pak Jokowi masuk ke Kartanegara sebagai orbit baru politik Prabowo Subianto, tidak kemudian itu juga menegaskan Pak Prabowo sedang buruk dengan PDIP Yunto Bu Megawati Soekarno Putri. Nah, situasi-situasi yang semacam ini Mas Andi, saya lihat memang tidak mampu apa namanya jelaskan oleh analisis-analisis teoretikal klasik begitu yang lebih melakukan pendekatan struktural
lebih mengutamakan sebagai power sovereignty gitu, kedaulatan kekuasaan itu seolah-olah dimiliki. Namun penjelasan dari Foucault menurut saya jauh lebih relevan untuk bisa menjelaskan upaya politik emulgator yang sedang upayakan oleh Prabowo Subianto. Tujuannya jelas satu, emulsi politik yang integratif, yang rekonsiliatif, di mana ini dibutuhkan Prabowo Subianto agar semua program-program populis yang mengiris piramida bawah segera bisa digelontorkan. Dan saat ini, setahun pemerintahan, kebijakan-kebijakan populis itu terus dipilih oleh Prabowo Subianto. Meski dalam perjalanannya banyak dinamika. Misalnya, saya ulang lagi MBG masih ada masalah, cek kesehatan gratis beberapa masih ada kendala, meskipun presentasinya 0,0 sekian persen. Nah, cuma kadang-kadang kita ini fokus pemikiran kita atau otak kita secara neuroscience, badan kita secara keseluruhan sehat. Kalau ada gatel aja di jidat, ini yang menjadi perhatian serius, Mas Andi. Sementara yang lain tidak kita perhatikan, padahal mereka sehat walafiat. Tidak kita analisis, tidak kita kemudian menjadi variabel penting, tapi yang gatel ini yang kita korek secara terus-menerus. Itulah analogi sederhana kenapa kemudian MBG seolah-olah buruk betul, padahal secara data sebetulnya tidak sampai 1% Mas Andi, situasi yang melingkupi dinamika persoalan di MBG. Akan tetapi apakah ini harus perlu diobati? Perlu. Dan ini harus terus menjadi fokus karena nanti itu akan sangat mengganggu dari sistem tubuh secara keseluruhan. Kalau seandainya Mas Andi nanti ada luka di jidat, kemudian ini tidak segera diobati, maka fokus badan kita akan terus tertuju pada itu. Maka saat ini upaya kemudian evaluasi, investigasi terhadap makanan-makanan yang beracun di program MBG terus mencoba diupayakan. Profesor Sumidas Ahmad juga telah menginstruksikan untuk investigasi penuh terhadap SPPG yang kemudian menjadi pemandu dapur untuk memberikan makanan kepada anak-anak kita yang kemudian itu menyebabkan keracunan. Nah, upaya perbaikan semacam ini penting. Kembali ke relasi Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo, saya sangat meyakini sampai detik ini Pak Prabowo relasinya masih cukup baik dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Karena tidak ada alasan apapun yang saya lihat sampai detik ini berhasil atau menjadi indikator kuat bahwa Pak Prabowo akan segera pecah dengan PDI junto Bu Megawati terkait dengan dinamika politik nasional. Yang saya lihat di DPR masih oke. Relasi pertemuan Pak Jokowi ini hanya relasi biasa di mana ini adalah biopower, kekuasaan yang secara organik biologis dilakukan Pak Prabowo sebagai politik emulgator, membentuk emulsi politik rekonsiliatif dan integratif, dan ini penting untuk dilakukan sehingga secara keseluruhan Foucauldian yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sudah mulai nampak dan mewujud dalam konteks definisi kekuasaan Prabowo seperti apa jelang 1 tahun pemerintahan beliau. Maaf, Bang Ab, kalau melihat dari yang terjadi di antara para mantan presiden Pak SBY, Bu Megawati, kemudian Pak Jokowi, ini yang paling sering bertemu dengan Pak Prabowo adalah Pak Jokowi gitu. Kemudian juga ada juga narasi Pak Jokowi mengarahkan relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Nah, ini banyak yang mengasumsikan kalau ini terlalu cepat. Sebenarnya apa yang tujuan Pak Jokowi ini, Bang Ab, dari sekian banyak atau dari 3 mantan presiden beliau yang paling sering bertemu dengan Prabowo kemudian menggaungkan 2 periode lebih awal, tujuan Pak Jokowi ini apa sebenarnya, Bang Ab? Ya, kalau kita analisis Mas Andi ya, Pak Jokowi ini kan seorang politisi yang memerangkah dari bawah ya. Tahu persis algoritma bagaimana kekuasaan itu harus disusun dan bagaimana kekuasaan itu harus diperbandingkan. Namun agak cukup berbeda beberapa derajat dengan Prabowo Subianto, di mana narasi kita perbandingkan adalah dalam setahun pemerintahan Pak Prabowo tidak pernah membicarakan kembali kontestasi, di mana kontestasi sudah usai, waktunya rekonsiliasi dan integrasi. Itu narasi dari Pak Prabowo. Kemudian kalau kita perbandingkan dari Pak Jokowi, narasi-narasi yang dibangun adalah bagaimana kekuasaan itu terus dirawat dengan mendukung Prabowo Subianto, Gibran untuk 2 periode, meskipun baru 4 tahun lagi pemilu kontestasi 2024 2029 akan dijalankan. Nah, tujuan utamanya tentu ya
Pak Jokowi terlihat betul ingin tetap berada di orbit kekuasaan. Bahkan keinginan Pak Jokowi ini kemudian menurut hemat saya dan asumsi pribadi saya itu rela kemudian berseberangan dengan PDIP, di mana PDIP ini adalah sosok atau institusi yang telah membesarkan Pak Jokowi mulai dari nol sampai seperti yang sekarang. Kalau kita lihat relasinya 10 tahun yang menjadi jangkar penyokong utama PDIP, Pak Jokowi adalah PDIP. Nah, Pak Jokowi mencoba untuk turut serta menjadi poros politik baru di Indonesia dan itu sudah terjadi dengan cara unik. Pak Jokowi tidak perlu membentuk partai politik tapi mendasarkan diri pada relawan-relawan yang ada di belakang beliau. Yang kedua, berhasil mencoba mengalirkan relasi kekuasaan ke parpol-parpol yang berada di sekeliling beliau meskipun secara definitif Pak Jokowi tidak menggenggam secara formal parpol-parpol tersebut, tapi Pak Jokowi cukup ciamik dalam konteks untuk membangun relasi itu. Nah, tentu keinginan Pak Jokowi, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Kongres PSI, bahwa PSI akan besar, tapi tidak di 2029, sabar di 2034. Pesan ini secara tersurat saya memaknainya untuk melanjutkan Pak Prabowo, ya adalah sosok-sosok yang saat ini menjadi orang terdekat dalam konteks politik beliau. Siapa? Dua putranya. Yang pertama, Gibran Rakabuming Raka sekarang sudah menjadi wapres. Yang kedua, karena kemukakan secara vulgar oleh Joko Widodo terkait dengan PSI akan membesar 2034, itu artinya orbit politik Solo akan kemudian diharapkan oleh Pak Jokowi untuk membesar lewat Kaisang Pangarep. Nah, dua inilah yang saya lihat sedang dipersiapkan total oleh Joko Widodo untuk kemudian tetap berada dalam orbit politik Indonesia. Dan saat ini sepertinya, saya nggak tahu apa yang terjadi dinamikanya, Pak Jokowi sepertinya akan ngerem untuk sementara tetap bersandar kepada Prabowo Subianto dengan indikator kemarin hadir ke Kartanegara tanpa harus publikasi secara berlebihan, untuk kemudian menyentelkan dua putra beliau yang saat ini memang sudah mengarungi politik dalam konteks yang masih sangat awal gitu, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep yang kemudian dinobatkan menjadi ketua umum PSI. Bahkan Mas Andi, ya, PSI ini agak cukup unik. Kita lihat ya, dalam konteks politik Indonesia, parpol yang pakai ketua harian itu cuma dua kalau saya lihat sejauh ini. Nomor satu adalah Partai Gerindra, ketua hariannya adalah Profesor Sumi Dasko Ahmad, dan yang kedua PSI. Meskipun Mas Kaisang tidak sesibuk, ya saya asumsikan begitu, tidak sesibuk Pak Prabowo yang memang jadi presiden, tapi kemudian ditemani oleh ketua harian yang ditunjuk Pak Jokowi, yang kemudian secara vulgar diakui oleh beliau untuk menjadi mentor agar Kaisang nanti tumbuh hebat, yaitu Ahmad Ali sebagai ketua harian Partai Solidaritas PSI gitu. Nah, di sini saya melihat memang harapan besar Pak Jokowi adalah memantapkan anak-anaknya untuk kemudian masuk dalam orbit politik nasional, meskipun narasinya saat ini tidak dalam jangka pendek, bukan 2029, tapi ini akan dilakukan di 2034 misalnya. Ya, artinya memang ada proyeksi jangka panjang, dan tadi menarik kalau Bang Ab bilang sebenarnya menarik melihat gaya politik Jokowi. Tidak mau terikat partai politik, tidak bergabung dalam partai politik, tetapi tetap beredar dalam orbit perpolitikan nasional. Nah, ini menarik. Nanti kita akan pantau terus Bang Ab jalan politiknya Pak Jokowi ini, karena sebuah hal yang baru gitu ya. Dan menarik menjadi bahasa diskusi kita, karena bagaimana seseorang yang tidak punya partai politik sebagai kekuatan politiknya gitu, tapi masih bisa diperhitungkan dalam kontestasi politik nasional. Bang Ab, sekali lagi terima kasih banyak sudah mau berbincang banyak hal. Nanti kita akan lanjut lagi perihal pembahasan politik nasional dan tentunya sorotan-sorotan isu lainnya. Bang Ab, sehat-sehat Bang Ab, terima kasih banyak. Makasih Mas Andi. Pemirsa, beragam spekulasi memang muncul merespon pertemuan tertutup dengan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto. Meski menimbulkan kecurigaan pasca sejumlah peristiwa politik hingga hukum yang terjadi,
Mayoritas masyarakat masih meyakini bahwa pembahasan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bukan semata-mata hanya dansa-dansa politik saja, tetapi juga membahas arah bangsa ke depan. Pemirsa, saya Andi Rizaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.